I love you, Lord, for your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, and I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. Oh, your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. In all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. And I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Hai guys, nama gue Nicholas. Sekarang gue pengen sharing tentang pengalaman gue selama masa corona ini. Number 1, what have you learned semasa corona ini? Kalau buat gue personally, pelajaran paling besar buat gue adalah gue harus lebih appreciate waktu yang gue punya sama orang-orang di sekitar gue. Kayak sekarang gue nggak bisa ketemu temen gue, nggak bisa ketemu orang-orang sekitar gue selama beberapa bulan, dan gue ngerasa gue seharusnya lebih menghargai waktu yang gue punya sama mereka. Number 2, apa yang you harus unlearn semasa corona ini? Apa yang gue harus unlearn adalah kayaknya laziness.
karena sekarang gue ngerasa gue ini lebih males karena gue ada banyak banget waktu luang yang gue bisa pakai untuk main game, untuk go on social media, dan karena itu gue mulai lupa dengan tugas-tugas yang gue harusnya lakuin, dengan waktu yang gue bisa pakai untuk sebenarnya add new skills gitu. Nomor 3, apa yang you harapin kalau semuanya udah over? Gue sih I only hope that situasi ini bisa go back to normal as soon as possible, supaya everyone's lives can go back to normal. Gue juga ngarep bahwa semua orang bisa get their own lesson from this experience. That's the end of my sharing. Thank you guys. What's up ICC? Gua Adriel. Welcome back to the ke another online recording service. Okay, guys, how are you? I hope semuanya okay, healthy, dan semuanya masih antusias ya. By the way, hari ini kita record in my living room, di tempat nongkrong. Ini meja makan gua, so welcome ya. Hari ini biasa gue selalu ditemenin sama tim yang selalu setia dan suportif, yaitu ada Rian sebagai editor dan daripada video ini, ada Frank ya yang selalu support juga, dan ada Penny, yang pakai jersey Donsi hari ini. Boleh di shoot Ryan supaya Donsinya terlihat. Alright guys, by the way, buat semua yang ngedengerin recording hari ini, gue encourage lu untuk lu mendengar khotbah serian daripada my pastor, Pastor Chandra, The New Normal ya, karena itu serius dan menurut gue itu encourage banget, dan give a new revelation di saat-saat COVID-19 ini gitu. So follow Instagram, jangan lupa ICC Bandung, ICC Youth BDG, semua informasi ada di situ. Next update, as usual, gue mau say happy birthday untuk Michael, Senjaja, sama Josh, my bro, happy birthday. Kita doa dulu ya buat semua yang berulang tahun. Tuhan, hamba-Mu berdoa Tuhan untuk Michael dan Josh, Tuhan. Kami melepaskan berkat Tuhan di saat-saat COVID-19 ini juga Tuhan. Apapun yang mereka hadapi Tuhan, apapun challenge mereka saat ini Tuhan, berdoa Tuhan supaya hikmat yang baru Tuhan, dan proses kedewasaan Tuhan yang turun Tuhan daripada Engkau Tuhan. Roh Kudus pimpin Tuhan setiap harinya Tuhan, keseharian mereka Tuhan. Berdoa untuk family-nya Tuhan, untuk ministry-nya, untuk studinya, untuk relationship-nya Tuhan, dari semua teman-temannya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. So, happy birthday Michael and Josh. Yep, what's up man? Next by the way, kemarin kita udah dengar sharingnya dari Audrey ya, terus nanti ada sharing dari Nico ya. Gue challenge semua anak-anak ICC Youth untuk record themselves di rumah, cuma pakai handphone doang, kayak vlog gitu, 3-5 menit gitu. Jadi update apa yang mereka dapat pada saat PSBB atau self quarantine ini atau COVID-19 ini, apa sih yang mereka pelajarin gitu, apa yang mereka dapat gitu, dan hope mereka apa gitu. Jadi gue minta mereka share 3-5 menit. And gue minta mereka by PM. Jadi kalau yang belum kebagian, siap-siap ya guys. Jadi bisa lihat ya semuanya nanti. Gue ada update apa lagi ya? Ada update my wife, dia punya company nari, Inspire Move, ngadain dance competition online and doing well, doing great, respon antusias. Jadi buat lo semua yang dancer, yang penasaran pengen lihat, jadi next time kalau ada competition lagi bisa ikutan. That's all for my update for today. I think
kita masuk dalam khotbah ya. Sebelumnya kita berdoa dulu. Tuhan, ucap syukur Tuhan sekali lagi Tuhan, kalau hari ini kami mau belajar firman-Mu Tuhan, kami perlu suatu refreshment yang baru supaya our faith masuk ke next level Tuhan. Roh Kudus pimpin setiap kata atau setiap firman yang kami baca. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin, amin. Nah, jadi sebenarnya ada satu tujuan kenapa gue mau ngambil recording ini secara duduk di meja gitu. Nah, karena kemarin ya beberapa 2 weeks ago, gue I call my pastor gitu. Gue tanya Coach Chandra gitu, how was it and everything gitu. Nah, terus dari gitu dia kasih masukan buat gua gitu. Nah, selama beberapa minggu kita youth recording ya kan. Nah, gaya recording gua itu selalu bersemangat, berapi-api dan on fire gitu. Nah, terus udah gitu my pastor ngelihat suatu blind spot dalam recording ini, yaitu takutnya itu kalau gua over hype gitu, I will speak based on my feelings gitu. Nah, bukan based on the word of God atau the notes yang udah gue siapin gitu. So, because when you are overhyped, you can control, right? Nah, jadi hari ini gue mau mencoba apa yang my pastor said. Jadi gue mau calm, gue mau speak slowly, gue mau baca ayatnya pelan-pelan, breakdown pelan-pelan. Jadi ya, I hope you enjoy guys. Sebenarnya gue jadi lebih tegang sebenarnya kayak gini ya. Oke, siap ya. Yuk, let's go. Nah, guys, sekarang kita masuk self quarantine kalau nggak salah ya. Kita itu masuk dalam minggu ke-9 atau ke-10 atau ke-11. Tapi yang gue yakin ini gue stay at home itu udah hampir 3 bulan ya. Nah, udah gitu media atau berita yang gua lihat setiap harinya, baik dari Instagram atau dari detik.com atau dari apapun berita yang ada, CNN lah apa gitu. Nah, newsnya itu setiap hari always change gitu. Jadi keputusan dari government juga change so fast gitu, kayak bahkan daily gitu. Nah, udah gitu yang gua selalu hope and rindukan adalah kapan semua ini berakhir, ya kan? Itu pertanyaan yang semua orang nanya lah pasti, kapan sih semua ini berakhir gitu? Kapan ini kalau di Indonesia PSBB ini berakhir gitu? Kapan gitu? Karena kita kayak kalau sesuatu ke depan yang kita nggak bisa lihat gitu, kita menjadi khawatir karena gini, one of my youth Audrey gitu, kan dia ada mau kuliah keluar kan. Nah, karena PSBB dan Corona ini, mereka jadi susah gitu, prosesnya susah gitu. Jadi semuanya harus start online. Is that funny, right? Kayak lu kuliah di luar kota atau luar negeri, tapi startnya online gitu, kayak oke. Dan buat semua orang yang graduate juga from the school, graduationnya online. It's like interesting. tapi gue kurang demen gitu, kayak gitu, belum biasa kali ya. Jadi gue bertanya-tanya kapan sih semua ini berakhir. Nah, karena pertanyaan-pertanyaan yang kita nggak bisa jawab, ya kan, muncullah kekhawatiran gitu. Apalagi kalau dalam in my age gitu, for my businesses gitu, buat bisnis gue gitu, karena gue udah nyari uang sendiri, itu kayak struggle gitu, kayak makin down, kayak ada khawatir gitu. Nah, terus gue belajar sesuatu ya, selama 3 bulan ini, kalau kekhawatiran kita gak dikontrol, oke, kita selalu ngantepin gitu kekhawatiran kita gitu, itu menjadi sesuatu negatif yang sangat-sangat kuat gitu. Karena dari khawatir muncullah rasa takut. Nah, dari takut yang kita nggak kontrol menjadi ketakutan gitu. Nah, takut itu gak salah, karena takut itu adalah feeling yang diciptakan kita untuk alert. Tapi kalau takutnya kita nggak pelajarin, kita nggak prepare, kita nggak lihat, kita nggak fokusin, itu akan menjadi ketakutan. Nah, kalau udah menjadi ketakutan, wah itu bahaya. Itu bisa muncul celah-celah yang iblis bisa pakai. Ya, nah jadi takut itu gak salah, karena personally, ya, gue akan share ya. Gue itu takut sama yang namanya kecoa, ya. Jadi gue married sama Jessica, salah satunya adalah karena dia nggak takut sama kecoa. Dia bisa ambil pakai bare hands-nya gitu, kayak wow.
tepuk tangan for my wife, oke? Karena dia hero-nya. Nah, gue takut. Tapi dosa nggak sih kalau takut gitu sama sesuatu gitu? Menurut gue enggak. Karena ya wajar gitu. Kalau emotion kita takut kita dihilangin, ya bahaya juga hidup kita gitu, tau nggak? Nah, jadi takut itu wajar. Tapi yang nggak wajar itu adalah takut yang kita antepin, oke? Dan lama-lama itu menjadi sebuah ketakutan. Dan ketakutan itu jadi suatu spirit ya yang iblis bisa pakai. Dan itu bahaya banget. Karena iblis itu penipu dalam firman Tuhan. Oke, gue bacain. Nah, Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka punya hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi iblis itu datang untuk ngerusakin semuanya, untuk membinasakan. Apalagi pada saat COVID-19 ini saatnya our faith diuji. Karena banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang Tuhan mana? Kalau Tuhan baik, kenapa ada COVID-19? Kenapa ini terjadi dalam kehidupan gue? Why, gitu. Nah, itu celah-celah di saat iman kita doubt gitu, di saat-saat ada nggak percaya, iblis masuk gitu. Nah, kalau iblis masuk, itu dia membangkitkan roh ketakutan dalam kehidupan kita. That's it. Karena setiap harinya kita akan hidup dalam ketakutan. Nah, kalau kita hidup dalam ketakutan, semua benih yang ada dalam kehidupan kita itu nggak akan berbuah, sehingga hidup kita udah nggak fruitful, hidup kita stuck dan nggak jadi berkat. Dan hidup kita dikuasai oleh kegelapan. Nah, hati-hati, jangan sampai kayak gitu. Tapi jangan khawatir, karena hari ini gue akan sharing something to encounter that. Okay? So, let's go. Jadi, yang paling penting itu adalah, saat-saat sekarang adalah ketaatan. Karena our obedience, our ketaatanlah yang dibutuhkan saat ini. Jadi kalau lu nanya sama gue, Drill, hal apa yang harus gue lakuin pada saat COVID-19? Gue akan sharing ya. Dari semua hal-hal yang kita bisa pelajarin dari orang lain, dari YouTube atau apapun, yang paling penting adalah your obedience, ketaatan. Ketaatan dalam apa? Dalam firman Tuhan. Nah, hari ini kita akan bahas ketaatan dalam firman Tuhan. Nah, apa sih arti ketaatan atau obedience gitu? Nah, banyak kamus besar atau Google Translate yang bisa membreakdown kata-kata itu. Tapi gue akan sharing simple. Apa sih arti ketaatan buat kehidupan gue? Taatan adalah kita taat atau kita nurut, oke? Apapun yang terjadi, situasi apapun, kita tetap tunduk dalam firman Tuhan. Nah, karena ketaatanlah ya yang bisa menghasilkan buah-buah dalam kehidupan kita gitu. Contoh. Ini adalah youth recording gue ke-9 dan ke-10, oke? Dan beberapa minggu yang lalu, gue itu anti banget sama ya namanya youth recording. Gue anti banget gitu. Karena gue ngecap hidup gue itu extrovert. Jadi gue butuh energi dari audiens jemaat asli yang ada gitu, ya kan? Makanya gue kangen banget sama youth service di ICC karena hype-nya, tepuk tangannya, dan feel like alive gitu. Nah, ingat waktu youth ICC recording pertama itu kan yang sharingnya Beth, oke? Terus Allen, ya kan? Terus ada Penny gitu. Nah, karena gue mikir udahlah paling self quarantine 2 minggu 3 minggu, nanti kalau live lagi gue yang take over lah gitu. Tahu-tahunya sampai sekarang 3 bulan gue masih ngejalanin youth recording gitu. Nah, terus udah gitu di gereja kita di ICC itu kan ada iClick atau Komsel gitu. Nah, kita adain via Zoom. Nah, kita meetingnya semua via Zoom gitu. Nah, gue juga agak anti yang namanya Zoom gitu. Ada kelas pengajaran Bible Study juga di ICC via Zoom, dan gue anti gitu dengan yang namanya Zoom gitu. Tapi gue harus taat dengan rules yang gereja gue, yang gembala gue punya, yaitu kita jalanin semuanya via online, oke? Dan gue nyobain beberapa minggu lalu via Zoom, dan turn out, you know what? I really enjoy it. Gue enjoy it. Zoom meeting, iClick, Komsel meeting gitu, bener-bener ternyata gue bisa gitu via Zoom gitu. Nah, terus udah gitu for youth recording gitu, dalam YouTube gitu, beberapa minggu gue lihat viewersnya not bad, 100 plus. Kenapa? Karena
Jemaat ICC Youth yang gue punya cuma 30-50 orang. Tapi setiap minggunya viewersnya 100 plus. It means Tuhan pakai pelayanan ini jauh lebih dahsyat daripada yang gue tahu gitu, daripada yang gue bayangin. Nah, semua itu ternyata muncul dari ketaatan. Begitu kita taat, oke, hari demi hari, minggu demi minggu, ada buah yang bisa proses yang kita bisa capai gitu. Jadi buahnya itu jadi jauh lebih besar daripada yang kita bayangin. Nah, ketaatan yang hari ini gue mau sharing adalah ketaatan dan firman Tuhan. Nah, kenapa harus firman Tuhan? Kenapa? Minggu lalu gue udah bahas soal firman Tuhan sedikit. Nah, hari ini gue mau simpel aja karena the word of God, oke, firman Tuhan itu punya kuasa. Power is so powerful gitu. Nah, kalau kita taat pada suatu hal yang powerful, oke, yakinlah setiap hari kehidupan kita bisa melewatinya semua dengan oke, karena kita punya powernya, kita punya kuasanya gitu. Amin. So, lanjut ya ayat berikutnya. Nah, gue akan bahas soal ketakutan. Balik lagi ke dalam hal ketakutan ya. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, oke, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi roh ketakutan, oke, itu bukan dari Tuhan, oke, itu munculnya dari iblis. Karena dari kitab Kejadian pun ya, iblis itu datang itu untuk menipu. Dia akan membuat semua situasi itu ya, berusaha untuk menipu kehidupan kita, iman kita, hati kita, pikiran kita, sampai masuk dalam logikanya kita. Nah, itu adalah kerjaan iblis gitu. Contohnya gini ya. Contohnya? Oh, ini. Ya lagi online service ini, ngapain sih ngasih persembahan atau perpuluhan? Gua aja susah gitu. Tuhan juga ngerti lah, tenang aja gitu. Nah, itu masuk dalam logik kita gitu. Tapi dalam firman Tuhan, kita tetap harus memberi persembahan, perpuluhan. Tapi iblis bisa membalikkan semua firman yang ada dan seolah-olah itu jadi kayak bisa menipu kita karena masuk dalam logika kita. Nah, itu bahaya. Itu berbahaya, oke? Sekali lagi, roh ketakutan bukan dari Tuhan, ya. Karena Tuhan kita itu membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, ayat yang tadi kita baca, itu ada membangkitkan kekuatan. Nah, jadi kekuatan itu harus muncul dari dalam diri kita, oke? Karena kekuatan itu udah ada dalam hati kita, kekuatan itu udah ada dalam hidup kita. Sekarang caranya adalah gimana, how to turn on it, gitu. Gimana cara on gitu, karena supaya kita bisa bangkit melawan semua tipu daya si iblis. Oke? Nah, ayat berikutnya. Amsal 28 ayat 1. Orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya, tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Nah, dalam media yang luar biasa zaman sekarang gitu, COVID-19 beritanya itu kayak wah, so negatif, benar-benar negatif banget. Nah, kalau when I spend too much time every day on that news ya, cara pandang hidup gua menjadi tidak benar, khawatir, takut, ketakutan jadinya. Wah, gimana ini ke depannya? Ini sampai kapan ini berakhir? Kalau ini setahun bahkan 2 tahun, gimana nanti hidup gua? Gimana family gua gitu? How? Semuanya gimana gitu? Nah, sebenarnya kalau kita tahu firman Tuhan dan kita punya kuasa dan kebenaran ya, kita itu seperti orang yang aman dan seperti singa yang muda gitu. Kita strong, steady gitu. Nggak ada yang bisa ngegoyangin kehidupan kita. Tapi kalau hidup kita tanpa firman, kita tidak taat pada firman Tuhan, kita tidak tumbuh di dalam firman-Nya, oke? Kita itu seperti orang fasik yang lari, tapi nggak ada yang ngejar. Jadi kayak khawatir sama hal yang tidak ada, gitu, oke? Gue berharap sampai sini semua lu ngerti ya, oke ya. You can take notes, you can catat semua ayat yang tadi gue sharing, boleh renungin. Because it's very good, it's very good. Oke, next ya. 2 Korintus 10 ayat 5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus.
Sekali lagi, this is a good verse, oke? Gue minta lo baca, renungi every day on this verse ya. Karena intinya gini, semua kekhawatiran kita, oke, semua hal yang menipu pikiran kita, semua hal yang menjauhkan kita daripada Allah, oke, kita harus sadar dan kita harus aware dan kita harus menyerahkan semuanya ke dalam Kristus gitu. Karena kalau kita balikin lagi pada yang kuasa, pada firman Tuhan ya, yang kita kenal, hidup kita akan secure, akan aman gitu. Kita nggak akan masuk dalam roh ketakutan, dan di situ iblis nggak akan bisa bekerja. Jangan kasih celah pada iblis, jangan kasih chance untuk iblis bekerja dalam kehidupan kita. Amin, amin. Oke. Yohanes 17 ayat 17 ya. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi firman-Mu adalah kebenaran. That's why the word of God is so important. Next, Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Oke, kita semua adalah murid Tuhan. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Okay, so the truth, okay, my pastor always say, the truth will set you free. Wah, kebenaran akan memerdekakan kamu, okay. Karena kalau this situation, this COVID-19 ya, itu benar-benar kayak seolah-olah mematikan semua fungsi buah-buah yang ada dalam kehidupan kita gitu. Karena yang biasanya kita produktif dalam hal yang biasanya kita, contohnya biasanya kita punya talent, les gitar lah, les nyanyi lah, les musik, atau ikut klub basket, atau ikut pertandingan basket, atau semua talent yang seolah-olah kita udah tahu, sekarang pada saat COVID-19 semuanya shutdown karena semuanya go online gitu. Nah, gimana feel-nya untuk kita adaptasi untuk online les musik? Ya kan, untuk online service, bahkan untuk yang semua yang I like basketball, I like sport, I like NBA gitu, semuanya shutdown gitu, dan semua talent yang lu punya tiba-tiba semuanya ke cover up, like as if lu nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah, guys, gue suka sedih gitu ya. I feel burden buat semua anak youth, especially my youth gitu ya. Kalau keseharian mereka itu unproductive gitu, unproductive kayak gini. Emang kita nggak boleh nyalahin suatu sistem sekolah atau suatu sistem pemerintahan dalam kehidupan kita, khususnya di Bandung gitu. Karena gini, semua itu tergantung dalam pemilihan kita. All the choices is in our hands gitu. Kalau lu mau taat sama firman Tuhan, bisa berbuah semua pada musimnya gitu. Apapun musimnya, lu fruitful gitu. Nah, pada saat COVID-19, lu tetap berbuah. Tetap stay on track gitu. Jangan kebawa sama rutinitas yang tiba-tiba nggak ada kerjaan. Jangan begadang, jangan terlalu main banyak game, jangan bangun siang. Please guys, I know this is hari raya holiday, right? Tapi this time is the time for us to be productive gitu. Sekali lagi kita harus cari apa sih yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita gitu. Buah apa yang bisa fruitful, dan menjadi berkat yang bisa impact gitu orang-orang sekitar kita gitu. Nah, jangan sampai ada celah atau chance yang iblis bisa pakai, yang bisa nge-shutdown semua cara pandang setiap harinya lo. Ya, sekarang sekolah online, tugas gue cuma satu, PR gue cuma satu, ulangan juga gampang banget. Ngapain gue harus hidup capek-capek? Ngapain gue harus hidup susah-susah? Gue boleh main game, gue boleh bangun siang, gue boleh begadang, terserah dong waktu-waktu gue. You know what, guys, I encourage you, the word of God, dalam firman Tuhan. Kalau kita taat dalam firman Tuhan, firman Tuhan bisa memberi hikmat yang baru, bisa mengajar cara kita how we manage our time during this COVID-19. So please, once again, obey, have the attitude of obedience on the word of God. So ya, gue berdoa sekali lagi ya, semua anak youth gue be productive. Amin. Let's go. So, nah, 1 Petrus 5 ayat 7 ya. Ini kita udah masuk dalam ending khotbah hari ini ya. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Kalau lu punya hal-hal yang khawatir, sama kayak gua alamin sekarang,
Satu step, oke. Berikutnya adalah, begitu kita obey in the word of God, begitu kita taat dalam firman Tuhan, kita mulai disiplin dalam ketaatan dalam firman Tuhan. Hal kedua apa sih? Nah, setiap kali kita berdoa, oke, setiap saat kita berdoa, kita itu harus bisa punya kayak komunikasi dengan Tuhan. Kalau kita itu khawatir dan kita itu percaya gitu, Tuhan, gue serahin semua kekhawatiran gue serahin. Nah, kata serahin itu apa sih artinya? Artinya gini. Kalau kita udah serahin, ya udah jangan diambil lagi, oke? Jangan dipikirin lagi gitu. Kalau kita, contohnya gue gitu ya, Tuhan, gue khawatir sama kehidupan gue, masa depan gue yang gak bisa gue lihat gara-gara COVID-19 ini, oke? Nah, begitu gue masuk dalam doa, begitu gue masuk dalam hadirat Tuhan, gue ngomong, Tuhan, you know what? This is all my fear gitu. This is all my worries gitu. Gue serahin ke dalam tanganmu lah. Gue percaya kalau engkau yang pegang kendali gitu. Nah, begitu gue berdoa seperti itu, that's it. I train myself, I discipline myself to see the word of God. Karena kebenarannya yang will set you free kan. Nah, dalam hal-hal firman Tuhan, dia akan memberi suatu hal yang positif. Iman akan dikuatkan gitu. Jadi kita udah gak punya waktu lagi untuk lihat hal-hal yang khawatir gitu. Kita udah gak punya waktu lagi untuk berkomunikasi lagi dengan si iblis gitu. Kayak aduh ya bener ya, kayak sekarang gak produktif nih. Aduh ngapain ya sekarang, udahlah gini aja lah, gue mah santai aja lah, santai. No. Once you once you give all your worry, all your fear to his hands, that's it, bye bye. Kayak udah gimana ya? Kayak lu tau gak sih kalau lu ngasih barang ke orang, ya kan? Lu nggak mungkin ambil barang itu balik, bener nggak? Kan nggak enak rasanya. Contoh atau nggak gini, analoginya gini. Kalau kita buang sampah, ya kan? Kalau kita buang barang yang kita udah nggak suka atau nggak pakai gitu, yang udah nggak ada gunanya, ya kan? Kalau kita udah buang, nggak mungkin kita mau ambil itu lagi gitu. Nggak mungkin kita ngorek-ngorek sampah itu lagi terus, oh sayang, gue simpen lagi lah. No, nggak bisa. Cannot, gak bisa. Jadi kalau udah sekali serahin sama Tuhan, udah, that's it. Next stepnya, kita harus fulfill semua hidup kita in the word of God. Oke? So, ayat terakhir ya. Filipi 4 ayat 6 sampai 7 ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, oke. So, hari ini ya, kita belajar sesuatu yang powerful ya, yaitu taat, dalam firman Tuhan, berdoa, serahkan semua kekhawatiranmu. Nah, kalau lu punya disiplin attitude ini setiap harinya, nih ayat 7 yang tadi ya, Filipi 4 ayat 7, ini akan terjadi. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. So, the joy and the peace, damai sejahtera yang kita nggak ngerti, yang fresh from the heaven, yang fresh dari Tuhan, itu akan masuk dalam kehidupan kita. Jadi memelihara hati dan pikiran kita. Jadi setiap harinya kita akan merasakan damai sejahtera yang langsung daripada Tuhan Yesus kita. So, ICC Youth, I am done with my sermon today. I hope kita semua mulai sekarang kita punya attitude, taat dalam firman-Nya, terus kita mau disiplin, berdoa, serahkan seluruh kekhawatiran kita kepada Tuhan, dan kita bisa berharap pada damai sejahtera Allah. Shall we pray? Let's go. Tuhan, ucap syukur Tuhan untuk khotbah hari ini Tuhan. Kami belajar sesuatu Tuhan yang powerful Tuhan, yang kami butuhkan Tuhan pada saat-saat ini Tuhan. Kami mau belajar Tuhan sekali lagi untuk lebih taat setiap harinya Tuhan. Kami mau masuk dalam proses dan progress Tuhan, ketaatan Tuhan dalam firman-Mu Tuhan. Dan kami mau berdoa Tuhan untuk belajar menyerahkan segala kekhawatiran kami dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, damai sejahtera yang langsung daripada surga Kau turunkan untuk memelihara hati dan pikiran dan kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, hamba-Mu melepaskan berkat untuk semua orang yang mendengarkan sharing hari ini. Berdoa untuk semua anak ICC Youth, untuk semua anak youth ini Tuhan.
Jauhkan daripada COVID-19, daripada virus corona, daripada si jahat. Di dalam nama Yesus itu bungkus Tuhan oleh darah-Mu yang penuh dengan mujizat. Di dalam nama Yesus sekali lagi, haleluya, amin, amin. Oke guys, kalau ngerasa diberkati oleh link ini, you can subscribe and you can share all the link with all your friends and your family. So, thank you, peace, and God bless you.